Aduh, maaf ya Pak dan wakil-wakilnya. Pak, janganlah disuruh sambut-sambut Pak warga roh-roh itu. Kami aja bawa warga Indonesia aja, kami masih kelaparan Pak. Hola netizen yang tercinta, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan, sebagai warga dunia, Indonesia mesti ikut ambil tanggung jawab terhadap pengungsi yang datang ke negara ini. Hal itu termasuk pengungsi Rohingya yang belakangan ini datang berangsur-angsur ke Aceh. Ia bercerita bahwa saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dirinya sempat mengalami kedatangan pengungsi dari Afghanistan. Oleh karena itu, Anies mengatakan bahwa perlu pengaturan agar datangnya para pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya ke Indonesia tidak membuat konflik sosial. Salah satu caranya adalah dengan memberi tempat khusus untuk mereka. Hal itu menurutnya sempat dilakukan di Jakarta. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bapak sambut sendirilah. Bapak pergi ke Aceh, sambut sendiri sana. Jangan lupa bawa nasi padang dengan nasi tambu 3 kali. Karena nasi padang orang itu 1 bungkus, Pak. Nggak kenyang orang itu. Aku cukuplah menyambut hari Natal dan Tahun Baru dengan uang yang nggak ada. Lagi kris monitor, Pak. Taronanya aku menyambut Rohingya Bapak suruh. Baju Natal pun tak terbeli. Tarona menyambut Rohingya. Nggak sabi? Pakai pola pikir lah Pak kalau ngomong. Udah tahu negara aja belum merdeka, masih sosokan ya kan Bagas? Mana nih Pak Anies ini Bang? Masa disambut negara warga Rohingya ke Aceh katanya? Tak ada otaknya ya kan? Indonesia saja belum merdeka. Kau udah sibuk kau nyuruh sambut mereka, sambut ke rumahmu aja sambut dia. Mana ya kau Pak? Kau mencalonkan tapi begitu. Bukan gitu ceritanya. Ini kudetkan Pak Anies. Sambutkan warga Rohingya ke Aceh. Sambut, kasih makan, kasih perlindungan katanya. Hah? Kan tak benar kayak gini. Jangan begitu Pak. Aduh, payah Pak. Bapak Anies yang terhormat, Bapak pikirin aja dulu rakyat Indonesia kalau udah jadi presiden. Nggak usah mikirin Rohingya. Coba Pak, lihat warga Sabang. Udah ngeluh, Bapak malah mau open, mau buka, mau bantu, mau rangkul. Gimana sih Pak? Warga negara dulu aja coba dipikirin gitu loh. Penduduk asli Indonesia yang belum makmur, yang masih kekurangan, itu prioritas. Masa malah mau ngerangkul Rohingya? Ya emang sih, dia juga sama-sama saudara semuslim, tapi kan harus dipikirin dulu lah negara sendiri. Aduh. Mohon maaf Pak Anies. Aduh, maaf ya Pak dan wakil-wakilnya. Pak, janganlah disuruh sambut-sambut Pak warga roh-roh itu. Kami aja bawa warga Indonesia aja, kami masih kelaparan Pak. Sehari makan 3 kali, beli susu, beli pempes aja laki kami suruh pergi kerja setiap hari. Masa iya warga Rohingya cuma duduk makan 1 hari 3 kali dikasih? Aduh Pak, tolonglah Pak. Jangan kayak gitulah Pak. Kalau Bapak mau sambut Pak sendiri ke rumah Bapak. Coba orang itu suruh ke rumah Bapak aja pakai dana pribadi Bapak, kayak yang calon yang sebelah itu ngelamatkan TKW 15M, ngasih rumah pakai duit pribadi. Coba Bapak gitu juga. Jangan cuma bla 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 bla. Aduh Pak. Patroli laut diperketat halau pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah berupaya memperketat jalur laut dengan meningkatkan patroli untuk mencegah kedatangan pengungsi Rohingya. Muhadjir juga meminta pengertian UNHCR terkait langkah nyata yang dilakukan oleh RI. Alhamdulillah, ternyata pemerintah sudah melakukan tindakan. Ya, walaupun terlambat. Ingat, walaupun terlambat. Tapi ini merupakan bentuk apresiasi atau aksi nyata dari pemerintah untuk memperketat jalur laut untuk mencegah bukan pengungsi tapi imigran gelap. Itu yang perlu diperhatikan, imigran gelap Rohingya ini masuk ke Indonesia lagi gitu. Nanti kita akan nilai sendiri apakah imigran gelap Rohingya ini memang bisa dicegah atau nanti malah bertambah banyak. Kalau bertambah banyak yang katanya berupaya untuk memperketat, berarti ini tipu-tipu, iya kan? Kemudian untuk UNHCR dan juga Amnesty International, kalian jangan berkoar-koar lagi untuk meminta sesuatu yang tidak masuk akal, misalkan hak istimewa, tanah, pulau, atau pendidikan, kesehatan, rumah, itu jangan pernah lagi, karena sudah diminta nih pengertiannya. Yang kayak begini nih yang gua maksud. Udah, ini bakalan menurunkan elektabilitas 01 nih, yang seperti ini nih TikTok lovers.
Yaudah kita coblos aja 02 ya kan. Asik, boleh lah nih, boleh banget. Semoga aja nih ya 02 itu bener-bener bisa mendengarkan keluhan rakyatnya gitu, dan memikirkan rakyatnya sendiri gitu kan. Jangan mikirin yang lain, jangan mikirin negara yang lain, apalagi itu si etnis Rohingya. Yaudah, salam TikTok lovers, bye. Imigran gelap rok mini setelah mereka berlayar di Samudra India selama 1 bulan lebih dan terdampar di pantai indah Aceh dengan kondisi mengenaskan, sekarang mereka sedang main bola dan isi waktu sambil menantikan makan siang besar. Menunya hari ini adalah ayam geprek dengan tahu, tempe, dan beragam lalapan, puyung hai. Habis itu juga ada ikan mas dan ikan gurame. Sebagai penutup ada cendol dan juga makanan Nusantara kolak. Setelah itu mereka akan beristirahat, BBS, dan akan bangun jam 4 sore untuk mendapatkan coffee break. Coffee break hari ini menunya adalah wafer buffalo dengan teh tarik yang panas dan lezat dengan gula aren. Inilah hari ini kegiatan, mari kita berdoa agar mereka semakin dipulihkan dalam kondisi yang sangat-sangat sekarat ini. Mereka butuh dipulihkan, butuh makanan, dan tolong sumbang kalau bisa 1 orang 1 karung nasi setiap hari. Terima kasih, salam sejahtera, salam Wakanda. Oke kawan, sepertinya kita harus berpikir ulang dan meninjau ulang terkait penolakan kita atas kedatangan yang bergelombang dari pendatang ilegal Rohingya. Karena lucu rasanya di saat kita melakukan penolakan terhadap pendatang ilegal Rohingya, namun di waktu yang bersamaan ada sebagian masyarakat terutama di Aceh malah mengajarkan pendatang ilegal Rohingya bahasa Indonesia. Karena jujur saja kawan, kita semua simpatik dengan apa yang dirasakan saudara kita di Aceh, namun di waktu yang bersamaan malah melakukan hal yang kontradiktif dengan apa yang diperjuangkan atau yang sedang diperjuangkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia dengan melakukan penolakan terhadap pendatang ilegal Rohingya di Aceh. Karena jujur saja kawan, aku sangat menyesalkan dengan apa yang terjadi di saat kita melakukan aksi penolakan terhadap kedatangan Rohingya di Aceh, namun di waktu yang bersamaan sebagian warga Aceh malah melakukan sebaliknya, dan itu kontradiktif dengan apa yang sedang diperjuangkan. Karena jujur saja kawan, aku sih sedikit kecewa dengan apa yang terjadi di saat kita semua tercurahkan energi dan waktu dan tenaganya untuk melakukan penolakan terhadap keberadaan Rohingya di Aceh, namun sayangnya ada sebagian pihak di Aceh malah melakukan tindakan yang kontradiktif ataupun berlawanan dengan aksi penolakan yang sedang dilakukan. Aku cukup kecewa saja. Terima kasih. Memang kasus-kasus di Konoha ini memang lawak sekali. Kenapa kita sibuk memikirkan orang-orang yang bukan darah daging bumi pertiwi ini? Di negaranya saja mereka ditolak. Ini lagi ada-ada saja UNHCR mau memberikan pulau kampung khusus buat para kaum Rohingya. Orang rakyat di negara kita saja banyak yang kekurangan. Ini ibarat itu apa ya? Gajah di pelupuk mata nggak nampak, tapi semut di seberang lautan saja nampak. Jadi kenapa kita mesti jadi yang repot-repot buat dengan alasan kemanusiaan mengurusi para warga Rohingya? Mereka kan sengaja diberangkatkan di sini, bukan faktor terdampar dan lain sebagainya. Ini memang sudah direncanakan. Kalau kita terus menerima, ya mereka semakin banyak berdatangan ke sini. Pada akhirnya seperti di Malaysia yang mereka semena-mena bahkan merebut hak-hak warga lokal, ya karena mereka memang datangnya secara ilegal, nggak punya kemampuan apa-apa, nggak dibekali apa-apa, cuman dikasih bantuan, jadinya ya semakin menjadi-jadi karena nggak punya keahlian juga. Kenapa nggak dikembalikan saja ke Myanmar atau dikembalikan sana ke Bangladesh sana? Jadi kenapa jadi kita yang nggak ada hubungan sedarah jadi yang repot-repot memikirkan mereka orang warga kita yang sedarah sebangsa setanah air yang ikut berjuang bersama-sama memerdekakan bangsa ini saja masih banyak yang susah. Jangan sok jadi pahlawan kesiangan lah. UNHCR itulah organisasi apa itu, nggak jelas itu, berkedok kemanusiaan tapi menyelundupkan orang-orang secara ilegal seenaknya. Kacau itu.